Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Rosdiana, Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 862062300007. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dan saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah proses mengatur dan mengelola lingkungan belajar di dalam kelas untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran. Ini mencakup berbagai strategi dan teknik yang digunakan oleh guru. Ini ada 3 contoh pengelolaan kelas. Yang pertama, menjaga ketertiban, mengelola perilaku siswa agar tetap tertib dan disiplin. Menjaga ketertiban di sekolah sangat penting untuk memperkuat untuk belajar yang efektif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh siswa SD untuk menjaga ketertiban. Pertama, mematuhi peraturan sekolah. 2. Patuh dan menghormati guru. Membantu teman. Yang keempat, membiasakan membaca. Yang keempat, menghargai sesama teman. Yang kedua, membangun hubungan positif. Menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa serta antar siswa. Membangun hubungan positif dengan siswa SD sangat penting untuk belajar yang efektif. Yang pertama, kenali siswa secara individual. Yang dua, berikan umpan balik. Yang ketiga, mendorong partisipasi. Tiga, mengatur waktu dan sumber daya. Merencanakan mengorganisir aktivitas kelas sehingga waktu dan sumber daya digunakan secara efektif. Waktu adalah aset yang tidak dapat dikembalikan. Mengatur waktu dengan baik akan membantu siswa menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien dan memiliki waktu tambahan untuk belajar. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Berikut beberapa tujuan utama pengelolaan kelas. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Menciptakan lingkungan dan aman yang teratur agar siswa merasa aman dan nyaman untuk belajar tanpa gangguan atau kekhawatiran. Kedua, mendorong disiplin dan tata tertib. Mengerjakan siswa tentang pentingnya disiplin dan aturan, serta membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Tiga, mengoptimalkan pembelajaran. Mengatur waktu dan sumber daya secara efektif agar proses pembelajaran berjalan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan interaksi positif. Mendorong interaksi yang positif antara guru dan siswa serta antar siswa yang membangun hubungan yang baik dan saling menghormati. 5. Membangun motivasi dan keterlibatan siswa. Menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan pengelolaan kelas yang baik, proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pengelolaan kelas. Pertama, kejelasan aturan dan harapan. Guru harus menetapkan aturan yang jelas dan mengkomunikasikan harapan kepada siswa sejak awal. Hal ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai. Konsistensi. Penting untuk menerapkan aturan dan kebijakan secara konsisten. Ketidakpastian dalam penerapan aturan dapat menyebabkan kebingungan dan perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengaturan positif.
menggunakan pujian dan penghargaan untuk memperkuat perilaku positif lebih efektif dibandingkan dengan hanya menghukum perilaku negatif. Yang keempat, pengelolaan waktu yang efektif. Mengatur waktu dengan baik untuk berbagai aktivitas di kelas sehingga pembelajaran berjalan lancar dan waktu tidak terbuang sia-sia. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan siswa membantu menciptakan hubungan yang positif dan memahami kebutuhan serta masalah mereka. Yang kelima, penyusuan lingkungan fisik kelas. Menata ruang kelas sedemikian rupa sehingga mendukung proses belajar mengajar. Ini termasuk penataan tempat duduk, pencahayaan, dan akses ke materi belajar. Pemahaman individual. Memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa sehingga dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan keunikan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif, dan kondusif bagi perkembangan akademik dan sosial siswa. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.